Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam John Ramadan dengan NIM A10122111021. Jadi, saya ingin menjelaskan tentang jenis pidana dan penjabarannya dalam KUHP baru di Indonesia. Dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau Undang-Undang 1 2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pertama yaitu 1. Pidana pokok. Ketentuan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas 1. Pidana penjara, 2. Pidana tutupan, 3. Pidana pengawasan, 4. Pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dalam pembagian penjelasan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. 2. Pidana tambahan. Ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas 1. Pencabutan hak tertentu, 2. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan, 3. Pengumuman putusan hakim, 4. Pembayaran ganti rugi, 5. Pencabutan izin tertentu, dan 6. Pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis. 3. Pidana yang bersifat khusus. Ketentuan pasal 67 Undang-Undang 1 2023 menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 67 Undang-Undang 1 2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud antara lain tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jenis-jenis pidana dalam KUHP. Yang pertama, pidana umum. Pidana umum ini melangkum pidana penjara. Terus di dalam pidana penjara ini ada pidana penjara ringan, hukuman penjara kurang dari 5 tahun, penjara sedang, hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun, penjaga berat, hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Yang kedua, pidana denda, pelaku dikenai denda sebagai hukuman tanpa harus dipenjara. Pidana mati selanjutnya, hukuman eksekusi mati atas tindakan kriminal yang sangat serius seperti pembunuhan berencana. Yang terakhir, pidana cambuk, hukuman berupa sejumlah cambukan yang diberikan pada pelaku tindakan kriminal tertentu, terutama dalam beberapa negara yang menerapkan hukum syariah. Selanjutnya ada pidana khusus, pidana korupsi. Di dalam pidana khusus ini ada pidana korupsi. Yang kedua ada pidana narkotika, yang ketiga ada pidana cybercrime, yang keempat ada pidana lingkungan, yang kelima ada pidana perang, yang keenam ada pidana seksual, yang ketujuh ada pidana terorisme. Selanjutnya ada pidana administratif. Pidana administratif ini adalah tindakan hukum yang dikenakan oleh badan pemerintahan terhadap individu atau perusahaan yang melanggar peraturan atau regulasi administratif. Ini mungkin berupa denda, pencabutan izin, atau sanksi lainnya. Selanjutnya ada pidana anak. Pidana anak ini adalah hukuman yang dikenakan pada individu di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindak kriminal. Seringkali pendekatan dalam hukum pidana anak lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Selanjutnya ada pidana mati.
Beberapa negara memiliki jenis pidana yang menggabungkan hukuman mati dengan masa penahanan seumur hidup atau penahanan jangka panjang. Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Perbedaan jenis sanksi pidana dalam KUHP lama dan baru bisa dilihat sebagai berikut. KUHP lama merujuk pada pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas dua jenis, yaitu A. Pidana pokok, B. Pidana tambahan. Sementara menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, sanksi pidana terbagi menjadi tiga jenis, yaitu A. Pidana pokok, B. Pidana tambahan, C. Yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pada KUHP lama, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara untuk KUHP baru, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana pengawasan, pidana tutupan, dan yang terakhir pidana denda, serta pidana kerja sosial. Ciri-ciri penting dari pidana pengawasan adalah sebagai berikut. Masa percobaan, ketentuan dan pembatasan pengawasan dan pelaporan, tujuan rehabilitasi, pemberian kesempatan kedua, dan hukuman tambahan. Selanjutnya, siapa saja yang dikenakan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru? Apakah direksi dan komisaris dapat dikenakan pidana korporasi? Pasal 49 KUHP baru menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi. Sehingga dengan demikian, apabila korporasi terbukti melakukan pidana, maka direksi dan atau komisaris dapat dikenakan hukuman pidana. Selanjutnya ialah aturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru. Selain mengatur pidana dengan subjek manusia, KUHP baru juga mengatur sanksi pidana terhadap korporasi atau badan hukum, sebagaimana diatur pasal 45 ayat 1. Adapun ketentuan terkait pidana dapat dilihat dalam KUHP baru dari pasal yang memiliki unsur korporasi. Pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang baru tersebut terdiri dari aturan umum dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Jadi perbedaan KUHP lama dan KUHP baru ialah KUHP lama disahkan pada tahun 1918 dan telah berusia lebih dari 1 abad. Sedangkan KUHP baru disahkan pada tahun 2020 merupakan revisi dari KUHP lama sehingga lebih modern dan relevan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini. KUHP lama isinya banyak yang sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan kehidupan sosial dan perubahan nilai-nilai masyarakat modern. KUHP baru lebih mengakomodasi perubahan zaman dan perkembangan masyarakat dengan mengupdate berbagai pasal yang ada serta menambahkan pasal-pasal baru yang mencakup aspek-aspek kejahatan yang muncul seperti kejahatan siber. Pidana pokok dalam pidana mati yang bersifat khusus. Setelah adanya pengakuan atau ada pada pihak yang pro terhadap pidana mati, keterkaitan terkait dengan apa yang menjadi alasan pembentuk RKUHP nasional menempatkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif walaupun tidak mencantumkan menjadi satu dengan jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati diperlukan untuk jenis-jenis tindak pidana yang lainnya seperti dalam pidana Islam yang mencakup 4 kejahatan yaitu perbuatan zina, perampokan dan subversi, pembunuhan, dan pengkhianatan terhadap agama. Penting dalam RUU KUHP, hal penting dalam RUU KUHP adalah RUU KUHP tetap mempertahankan asas legalitas KUHP. Yang kedua, jenis pidana RUU KUHP. Yang ketiga, alternatif pidana penjara dalam RUU KUHP. Yang keempat, tindakan diatur dalam pasal 103 RUU KUHP. Jenis pidana umum ini ada bagiannya, yaitu yang pertama pidana kriminal atau criminal offenses, yang kedua pidana korupsi, corruption offenses, yang ketiga narkotika, narcotics offenses, yang keempat pidana ekonomi,
atau economic offenses. Yang kelima, pidana cyber crimes. Yang keenam, pidana lingkungan atau environmental offenses. Yang ketujuh, pidana terhadap kemanusiaan, yaitu crimes against humanity. 8. Pidana perdagangan manusia, human trafficking. Yang ke-9, pidana seksual, sexual offenses. Yang ke-10, pidana terorisme, terrorism offenses. Yang ke-11, pidana imigrasi, immigration offenses. Yang ke-12, pidana pajak, yaitu tax offenses. Contoh jenis pidana pokok dalam KUHP baru yaitu 1. Pencurian, 2. Perampokan, 3. Pemerkosaan, 4. Penipuan, 5. Narkotika, 6. Korupsi, 7. Terorisme, 8. Penggelapan, 9. Pelecehan seksual. Jadi contoh jenis pidana tambahan dalam KUHP baru yaitu pidana tambahan denda, pidana tambahan pencabutan hak, pidana tambahan pengawasan atau pembatasan aktivitas, pidana tambahan pekerjaan sosial atau layanan komunitas, pidana tambahan pemulihan atau rehabilitasi, pidana tambahan pendidikan atau pelatihan, pidana tambahan pencegahan berulangnya kejahatan. Contoh jenis pidana khusus dalam KUHP baru yaitu pidana narkotika, pidana korupsi, pidana terorisme, pidana lingkungan, pidana seksual, pidana cybercrime, pidana hak cipta, atau pidana bisnis. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perlakuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.